Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima. Saya dari program studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Saya ambil jurusan Sosiologi. Saya lahir di Gresik pada tanggal 10 Januari tahun 2005. Saat ini saya bertempat tinggal di Kabupaten Tuban bersama kedua orang tua saya dan saudara saya. Saya merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Saya merupakan mahasiswa baru di Universitas Trunojoyo Madura angkatan 2023. Nah, di video ini saya akan menceritakan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Pendidikan tidak terlepas dari segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Dalam kondisi apapun, manusia tidak dapat menolak efek dari penerapan pendidikan dalam sehari-hari. Nah, pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Pendidikan informal adalah jenis pendidikan atau pelatihan yang terdapat di dalam keluarga atau masyarakat yang diselenggarakan tanpa adanya organisasi tertentu. Pendidikan non-formal adalah segala bentuk pendidikan yang diberikan secara terorganisasi tetapi di luar wadah pendidikan formal. Nah, pada dasarnya setiap kegiatan yang dilakukan manusia memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif tentunya merupakan sebuah harapan yang diinginkan oleh setiap manusia. Dan dampak negatif adalah sesuatu yang dapat menimbulkan permasalahan bagi kehidupan manusia. Nah, jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, penerapan pendidikan yang berjalan secara tidak baik akan menimbulkan dampak yang negatif. Hal ini merupakan penghambat bagi suatu proses kelancaran proses belajar mengajar. Dan peristiwa ini banyak terjadi di dalam dunia pendidikan formal. Permasalahan demi permasalahan yang terjadi di Indonesia dituai tiap tahunnya. Permasalahan pun muncul mulai dari aras input, proses, sampai output. Ketiga permasalahan ini sejatinya saling terkait satu sama lain. Input memengaruhi keberlanjutan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran pun turut mempengaruhi hasil output. Seterusnya, output akan berlanjut kembali ke input dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau masuk ke dalam dunia kerja di mana teori ini dipraktekkan. Nah, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di negara Indonesia. Adapun permasalahan yang sangat rumit dalam dunia pendidikan seperti pemerataan, mutu dan relevansi, efisiensi dan efektivitas. Setiap masalah yang dihadapi disebabkan oleh faktor-faktor pendukungnya. Adapun faktor yang disebabkan adalah iptek, laju pertumbuhan penduduk, kelemahan tenaga pengajar dalam menangani tugas yang dihadapinya, serta ketidakfokusan peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran. Permasalahan pendidikan merupakan suatu penghambat keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun permasalahannya yaitu yang pertama, pemerataan pendidikan. Permasalahan pemerataan pendidikan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Nah, hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini bisa saja terjadi karena jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah
tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Di sisi lain, sepintas dapat dipahami bahwa selama ini belum semua masyarakat di Indonesia dapat merasakan manisnya pendidikan. Permasalahan pemerataan pendidikan disebabkan oleh: pertama, pendidikan tingkat sosial ekonomi masyarakat; yang kedua, perbedaan fasilitas pendidikan; yang ketiga, sebaran sekolah tidak merata; yang keempat, nilai masuk sebuah sekolah dengan standar yang tinggi; dan yang terakhir, rayonisasi. Yang paling utama permasalahannya di Indonesia adalah tingkat ekonomi. Semakin rendah tingkat ekonomi masyarakat, maka peluang untuk mendapatkan pendidikan yang tenaga pengajarnya berkualitas itu semakin kecil. Serta fasilitas dalam pendidikan juga dapat diukur dengan uang. Semakin mahal sekolah, biasanya sekolah akan semakin memadai fasilitas yang ada. Iklan pendidikan gratis telah membawa anggapan bagi masyarakat untuk tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Padahal dalam kenyataannya tidak. Anggapan seperti ini salah karena pendidikan pada realita mengeluarkan uang, mulai dari biaya seragam, sumbangan pembangunan, dan lain-lain. Bagi orang yang tidak mampu atau berada di kawasan yang tertinggal akan memilih untuk tidak melanjutkan sekolah dan menyebabkan tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah sebaiknya dikerjakan secara transparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini. Yang kedua, mutu dan relevansi pendidikan. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaiannya dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Dibanding dengan negara berkembang yang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendasar. Kinerja guru merupakan serangkaian hasil dari proses dalam melaksanakan pekerjaannya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemampuan seorang guru untuk menciptakan model pembelajaran baru atau memunculkan kreasi baru akan membedakan dirinya dengan guru lain. Itu sebabnya seorang tenaga pengajar harus mengedepankan kreativitas agar mendapatkan mutu yang baik dan berpengaruh positif terhadap rangkaian pembelajaran. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap kecepatan daya tangkap suatu ilmu yang dicerna oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Permasalahan yang ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendaya gunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pada saat ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari kata efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan inilah yang akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran. Selanjutnya terdapat faktor pendukung dari permasalahan pendidikan yang di Indonesia, yaitu yang pertama, iptek. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta teknologi dalam mempersiapkan generasi penerus satu bangsa dilaksanakan melalui pembelajaran di sekolah. Penemuan teknologi baru di dalam dunia pendidikan menuntut Indonesia melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan reformasi tidaklah mudah. Hal ini sangat menuntut kesiapan sumber daya manusia di Indonesia untuk menjalankannya. Yang kedua,
Laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap masalah pemerataan serta mutu dan relevansi pendidikan. Pertumbuhan penduduk akan berdampak pada jumlah peserta didik. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak yang dibutuhkan sekolah-sekolah untuk menampungnya. Jika daya tampung suatu sekolah tidak memadai, maka akan banyak peserta didik yang terlantar atau tidak bersekolah. Hal ini akan menimbulkan permasalahan pemerataan pendidikan. Tetapi, apabila jumlah dan daya tampung suatu sekolah dipaksakan, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara tenaga pengajar dengan peserta didik. Jika keadaan ini dipertahankan, maka mutu relevansi pendidikan tidak akan dapat dicapai dengan baik. Yang terakhir, permasalahan pembelajaran. Pada saat ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan cenderung pasif, di mana seorang pendidik harus menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu. Hal ini akan menimbulkan kejengahan terhadap peserta didik, sehingga pembelajaran yang dilakukan akan menjadi tidak tertarik dan cenderung membosankan. Kegiatan belajar yang terpusat seperti ini merupakan masalah yang serius di dunia pendidikan. Dari permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dalam usaha pemerataan pendidikan diperlakukan pengawasan yang serius. Selain itu, perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi merupakan kebijaksanaan yang penting dalam usaha pemerataan pendidikan. Yang kedua, pendidikan dalam usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk sangat diperlukan. Pelaksanaan program ini dapat ditingkatkan dengan mengkampanyekan program KB dengan sebaik-baiknya hingga pelosok negeri ini. Yang ketiga, pelaksanaan program belajar dan mengajar dengan inovasi baru perlu dilakukan. Hal ini dilakukan karena cara dan sistem pengajaran lama tidak dapat diterapkan lagi. Yang terakhir, peningkatan mutu pendidikan akan dapat terlaksana jika kemampuan dan profesionalisme pendidik dapat ditingkatkan. Nah, demikian video saya yang berjudul Permasalahan Pemerataan Pendidikan di Indonesia. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.